ya. Mari kita masuk chapter yang ketiga. Chapter yang ketiga ini dalam bilangan, ingat nggak minggu lalu waktu saya bagi screen-nya itu, ya sekarang saya coba bagi screen-nya lagi ya, sebentar ya. Saya bagi screen seperti yang minggu lalu, tapi sebentar saja screen-nya. Bukan yang ini, tetapi yang ini. Oke, ingat ya, minggu lalu kita lihat ini yang saya kirim. Ini sebetulnya chapter yang pertama dan yang kedua itu kita berbicara soal yang di sini ini loh. Suku-suku ya. Suku Dan, Asher, Naftali, Juda, Isakar, Zebulun, Ruben, Simeon, Gad, Efraim, Manasye, Benyamin. Ingat nggak? Sebetulnya sukunya itu 12 loh. Ya, Manasye sama Efraim ini kan anaknya Yusuf. Sebetulnya itu Yusuf di sini, orang Lewi di sini. Tetapi kalau waktu kita belajar di kejadian yang terakhir itu ya, kita tahu bahwa Yusuf itu memberikan tempatnya itu kepada Manasye dan Efraim. Disitulah Yakub itu memilih dua ini. Jadi ini tempatnya Yusuf diisi oleh Manasye atau Efraim salah satunya. Tempatnya Lewi itu diisi di sini. Sehingga Lewi itu berada di sini. Karena Lewi itu tugasnya untuk melayani mereka semua ini. Oke, bilangan 1 dan 2 kalau saudara melihat angka-angkanya kamu lihat ya. Dan 62.700, Asher sekian, Naftali sekian, Juda 74.000 lebih ya. Kalau kita totalkan semuanya, bayangin kamu 186.400, 157.000, 108.000, 151.000. Ini adalah orang-orang yang siap untuk berperang. Umur 20 tahun ke atas. Ingat ya, ini pelajaran minggu lalu. Nah, pelajaran hari ini bilangan yang ketiga dan keempat, kita belajar detail di sininya. Orang Lewinya. Oke, ini Musa di sini sebelah timur, ingat. Ini pintu gerbang daripada Yerusalem itu sebelah timur, dan disitulah Musa berdiri dan Harun berdiri, ya. Sedangkan di sini adalah orang-orang Lewi. Nah, chapter ketiga dan keempat ini kita berbicara mengenai orang Lewi ini, yaitu keturunan Merari, Gershom, dan Kohat. Sekali lagi, yang jumlah yang di sini ini adalah jumlah orang-orang yang bisa melayani di dalam militeri, ya, siap berperang. Yang di sini adalah orang-orang Lewi yang melayani. Oke, saya stop sharing dulu. Oke. Nah, kita tahu di dalam chapter 3 dan 4 ini berbicara tentang orang Lewi. Orang Lewi itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Oke, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang membantu Harun ya di dalam pelayanan mereka di dalam tabernakel. Nah, kita melihat di sini Musa itu bikin sensus 2 kali untuk orang Lewi. Ini khusus orang Lewi aja. Bikin sensus 2 kali. Satu adalah yang umur 1 bulan ke atas. Bayangin kamu, baby loh ini. 1 bulan ke atas. Oke. Sensus yang kedua, yang umur 20 tahun ke atas. Ya, nanti kita akan detail di sini ya. Sementara tidak detail dulu ya. Sementara kita tahu ada 2 sensus. 1 sensus untuk orang Lewi yang 1 bulan ke atas, 1 sensus kemudian yang 20 tahun ke atas. Nanti sekarang kita belajar Alkitabnya, nanti ada hubungan dengan kehidupan kita pribadi masing-masing. Bukan saja sensus tentang orang Lewi, tapi tugas-tugas mereka itu dibagi. Tugas-tugas mereka dibagi. Nah, kita tahu bahwa di dalam mari kita buka chapter 18. Bilangan 18. Ayat 20 sampai 24. Siapa yang mau baca? Bilangan 18 ayat 20 sampai 24. Siapa yang udah dapat duluan?
Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka Oh, maaf, engkau maaf, tidak akan mendapat maaf, bukan. pusaka dan No, tidak no, akan no, no. Berarti memperoleh. Keluaran. Keluaran 18. Oh, Oh, maaf, Keluaran. Keluaran. Imamat, maaf, Imamat. Sebentar ya. Oh, sebentar, enggak. Sebentar. Ini saya mau bicara soal, maaf ya, minta maaf. 20 sampai 24. Oh, maaf, bilangan 18, 20 sampai 24. Betul. Oke. Coba dibaca, Cik Lani. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Oke. Sebab persembahan perpuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Oke, ya, jelas sekali ya di sini. Orang Lewi tidak akan mendapatkan bagian tanah, tidak akan mendapatkan milik pusaka, tidak akan, ya. Tetapi orang Lewi itu mendapatkan apa? Perpuluhan dari bangsa Israel yang barusan kita baca ini. Itu jelas sekali ditulis di situ. Oke. Mari kita kembali ke Bilangan 3 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4 kita tahu di sini imam-imam itu adalah keturunannya Harun, ya, karena Harun memang sudah dipilih sebagai imam besar, dan keturunan Harun itu semuanya adalah imam-imam. Harun adalah imam besar yang pertama pada saat itu, dan dia mempunyai 4 anak. Ingat gak namanya siapa? Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Ya, ini ada di Keluaran 6 ayat 23. Dan kita ingat Nadab dan Abihu mati loh. Ya. Kenapa? Ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Membawa api. Nah, api yang tidak dikehendaki. Mereka membawa api yang tidak dikehendaki waktu mereka masuk ke dalam bait suci, ya. Akhirnya mereka mati dibunuh oleh Tuhan. Itu ada di dalam Imamat 10. Nah, karena Nadab dan Abihu ini udah mati, anak ketiga Eliezer itu nanti akhirnya yang menggantikan siapa? Menggantikan Harun. Oke. Dia adalah kepala daripada orang-orang Lewi. Kepala daripada orang-orang Lewi. Kalau kita melihat di Bilangan 3 ayat yang ke-32, saya baca ya. Ayat 32, adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eliezer, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Jadi kita tahu Eliezer itu adalah ketua daripada orang Lewi. Nah, anak yang keempat Itamar. Oke, Itamar. Mari kita buka Keluaran 38 ayat 21 supaya mengingat sedikit. Keluaran 38 ayat 21. Siapa yang dapat boleh baca Keluaran 38 ayat yang ke-21. Oh. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa. Pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Nah, di sini kita tahu ya, Itamar itu sudah ditulis di sini tugas-tugasnya di dalam Keluaran ini.
Dan bukan itu saja, kalau kita lompat ke bilangan 4, bilangan 4 ayat yang ke-28, bilangan 4 ke-28, itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan siapa? Itamar. Ya, di bawah pimpinan Itamar di sini dikatakan ya. Jadi saya beritahu ya, tidak ada hal yang penting, tidak ada hal yang penting untuk menjadi seorang imam. Maksudnya dengan kata lain, seseorang yang imam itu nggak dapat apa-apa istilahnya, nggak dapat tanah, nggak dapat warisan, nggak dapat apa, karena mereka adalah orang-orang. Sebentar ya, mama saya manggil saya. Oke, saya ulangi ya. Jadi imamnya Tuhan itu nggak ada spesialnya sama sekali. Ya, nggak ada spesialnya. Kamu nggak bisa dapat warisan, nggak bisa dapat tanah. Ya, kamu harus melayani lagi. Kamu harus melayani, menjaga. Ya, karena apa? Karena imam-imam ini adalah yang diurapi Tuhan dan yang dipilih Tuhan dan dikuduskan untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi sama dengan kita sekarang. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang misioneri, seorang evangelis, seorang guru Alkitab, dan seorang pelayan-pelayan Tuhan, diakan-diakan, itu semua cuma titel aja. Oke? Tapi kita semua imam. Harus mute. Semuanya harus mute. Oke, maaf ya. Semuanya harus mute kayaknya, bener supaya bisa nggak double, nggak tahu kenapa ini ya. Oke, mari kita melihat ayat 5 sampai 13. Kita belajar tentang orang Lewi ya. Mari kita melihat, ulangi ya, bilangan 3. Ini masih bilangan 3, ayat yang ke-5 sampai 13 ya. Mungkin ada yang belum mute ya. Tante Eni coba mute, Tante Eni. Tante Eni bisa mute nggak ya? Kok kalau nggak suara saya kok double lagi. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita tahu bahwa sebelum saya lanjutkan. Sekarang saya mau bertanya sebelum saya lanjutkan ya. Yang jawab aja yang unmute ya. Siapa sih orang Lewi ini sebetulnya? Kenapa kok ada orang Lewi? Ingat nggak? Kenapa kok ada orang Lewi? Siapa orang ini? Kok seolah-olah khusus amat? Kok dipilih Tuhan, disisihkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan? Siapa sebetulnya orang Lewi ini? Kalau kita melihat balik di dalam kitab Keluaran 4 ayat 22, terutama Keluaran 4 deh. Ingat ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir. Ingat ya. Tuhan melindungi anak-anak sulung bangsa Israel, tetapi Tuhan membunuh anak-anak sulung Mesir. Ingat nggak? Anak-anak sulung bangsa Mesir kan? Jadi di sini kamu melihat anak sulung Mesir itu dibunuh, tapi dia harus menjaga dan membela dan melindungi anak sulung bangsa Israel pada saat itu. Oke. Justru karena itulah setiap anak sulung kepunyaan Tuhan. Setiap anak sulung harus disisihkan. Setiap binatang yang sulung juga harus disisihkan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ngerti ya di sini ya? Mereka milik Tuhan dan mereka ditebus oleh Tuhan dengan Dengan satu pengorbanan. Yaitu domba Allah pengorbanannya. Ingat nggak? Ya, maka itu yang firstborn, yang anak sulung itu harus disisihkan.
Rencana Tuhan, kalau kita ingat di dalam Keluaran 19, ayatnya yang ke-5 sampai ke-6, rencananya Tuhan itu membuat bangsa Israel menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan imam-imam. Dan maka itulah dia memilih keturunan Harun ini sebagai keturunan imam, di mana diharapkan untuk keturunan yang Harun ini, yaitu dijadikan imam-imam, supaya mereka juga melayani bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu rencananya Tuhan membuat menjadi satu kerajaan imam keseluruhannya. Supaya apa? Supaya keturunan Harun, imam-imam ini membantu bangsa Israel untuk taat sama hukum-hukum, untuk menjadi kesaksiannya. Itu rencananya Tuhan. Oke, itu rencananya Tuhan. Makanya dipilihlah orang-orang Lewi ini untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk menjadi pengganti anak-anak sulung yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ngerti ya? Gak bingung ya? Mudah-mudahan tidak membingungkan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Lewi ini, mereka melakukan untuk Tuhan, mereka melakukan pelayanan kepada Tuhan. Itu imam-imam itu. Nah sekarang waktu kita baca selanjutnya, kita melihat satu kelompok yaitu Lewi itu, bagaimana sensusnya dan tugas-tugasnya. Nah sekarang saya akan share screen supaya nggak bingung. Kalau baca ini semua bingung memang. Tapi saya mau share screen supaya lebih gampang dimengerti. Yaitu, sebentar ya. Yaitu yang ini. Ya. Kita melihat di sini, ingat. Sensusnya 2 kali. Yaitu pertama adalah umur 1 bulan ke atas. Ayo, kenapa umur 1 bulan ke atas? Nanti saya jelaskan ya. Jadi ada dua macam sensus. Pertama yang ini, yang pertama itu sensus yang diambil oleh orang-orang Lewi. Sensus yang diambil oleh orang Lewi yang laki-laki yang umurnya 1 bulan ke atas. Kenapa 1 bulan ke atas? Karena nantinya yang umur sudah tua, di sini kalau kita melihat sensus yang kedua, itu kita lihat layar di sini ya. Pelayanannya itu cuma 20 tahun kalau Lewi itu. Pelayanan mereka, maaf, bukan 20 tahun. 30 sampai 50 tahun ini sensus yang kedua, pelayanan mereka itu sampai tua. Sampai tua ya, sampai tua. Nah kalau sudah tua, itu harus ada penggantinya. Maka itu anak umur 1 bulan ke atas ini, itu harus dikhususkan. Mereka sejak bayi 1 bulan ke atas, mereka sudah diajar, dilatih untuk menjadikan pengganti yang tua-tua yang di sini ini. Ya, pengganti yang sudah tua. Imam-imam yang sudah tua, maka itu dipilihlah yang 1 bulan ke atas ini dihitung. Nah ketika orang-orang Lewi itu menghitung kelompok Gershom, oke saya masuk lagi ke sini ya. Nah kamu lihat Gershom, ini Gershom. Ada 7.500, Merari 6.200, dan Kohat ini 8.600. Itu dihitung sama orang Lewi. Orang Lewi itu menghitungnya 22.000 totalnya. Tapi kemudian diulang lagi hitungannya sama Musa. Dihitung lagi sama Musa. Musa menghitung ada 22.300. Kenapa Lewi menghitung 22.000? Musa menghitungnya 22.300. Berarti ada kelebihan 300 orang di sini kira-kira. Nah, kenapa? Bagaimana? Apa yang terjadi dengan kelebihan 300 orang ini? Kelebihan 300 orang ini itu ditebus. Oke, ditebus dengan membayar 5 shekel. Satu orang dibayar oleh 5 shekel dan uangnya itu diberikan kepada Harun untuk pelayanan tabernakel.
itu pada saat mensensus anak 1 bulan ke atas. Kemudian pada saat mensensus yang kedua, yaitu 30 tahun sampai 50 tahun. Nah, kita ingat ya, ingat kalau kita melihat mari kita buka bilangan. Kita melihat bilangan. Waktu mensensus umur 30 sampai 50 tahun, totalnya ada 8.580. Mari kita buka bilangan 8 ya, ayat 24. Bilangan 8 ayat 24. Kita akan melihat sesuatu di sini. Ayat yang ke-24. Oke, bilangan 8 ayat ke-24. Oke, ayo silakan baca. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Oke. Jadi, kita melihat ternyata di 8 ayat sebentar ya, tadi barusan baca 8 ayat 24. 24 ini ternyata setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Loh, di sini bilangan 3 dan bilangan 4 kok nulis 30 tahun? Kenapa di bilangan 8 ditulis 25 tahun? Ternyata yang dipilih itu mulai umur 25 tahun dan mereka di training selama 5 tahun. Oke? Mereka mulai melakukan pelayanan pada saat mereka umur 30 tahun. Jadi, kita melihat di sini betapa rapinya pada zaman dulu. Seseorang sebelum masuk dalam pelayanan, mereka pun juga mengalami masa training. Oke? Di dalam imam-imam ini, trainingnya kurang lebih 5 tahun. Nah, saudara ingat ceritanya Paulus, waktu Paulus bertobat, ya, dia kan ke rumahnya Ananias. Dari tempatnya Ananias, dia kan buta, kemudian matanya dibuka kembali oleh Tuhan. Dia tinggal di rumahnya Ananias. Dia tidak langsung melayani. Dia di-training oleh Tuhan sendiri di padang gurun di mana? Di Arab. Kalau kita baca Galatia, buku Galatia tertulis di situ bahwa dia di Arab itu 3 tahun. Dia juga mengalami training. Nah, saudaraku, sebetulnya di dalam setiap persekutuan, di dalam setiap Bible study maupun di dalam gereja, itu adalah satu tempat training buat kita. Training untuk melayani, training untuk sharing, training untuk mengajar, training semuanya itu untuk apa? Untuk kita ke marketplace mencari jiwa-jiwa. Oke, mereka harus di sini, mereka 5 tahun mereka harus belajar bagaimana untuk mempersembahkan korban bakaran, bagaimana melayani di dalam tabernakel. Karena apa? Sangat berbahaya kalau mereka itu melakukan kesalahan. Ingat, anaknya Harun sendiri, Nadab dan Abihu melakukan kesalahan, mereka mati loh. Jangan sampai orang-orang yang muda yang 25 tahun ini tidak di-training. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan. Tapi pada zaman Daud nanti, waktu Daud menjadi raja, kita nanti lain kali belajar 1 Tawarikh. Daud itu standar umurnya diturunin menjadi umur 20, ya. Ayo kita buka 1 Tawarikh 23. 1 Tawarikh 23. Dengan kata lain, standarnya umur 20 berarti kamu trainingnya 10 tahun. Karena pelayanannya itu dimulai umur 30. Berarti pada zaman Daud trainingnya itu lebih lama, ya. Ayo mari kita buka 1 Tawarikh. Siapa yang sudah dapat? Satu Tawarikh. Oke. Jarang buka Tawarikh ya, saudara ya.
Oke. Ini mana ini Tawarikh? Oke. 1 Tawarikh, maaf, 1 Tawarikh 23 ya. 1 Tawarikh 23 ayat 24 dan 25. Ayo siapa mau baca? Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat orang-orang yang sesuai dengan bilangan nama mereka. Orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih. Mereka lah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Nah, ya, kita lihat sekarang. Ada ayatnya ini yang berkata di dalam zaman Daud standarnya turun menjadi 20 tahun, berarti mereka tuh harus dilatih selama 10 tahun. Oke. Nah, disitulah ceritanya tentang sensus. Nah, sekarang bagaimana dengan tugas-tugas mereka? Dengan tugas-tugas mereka dan tanggung jawab mereka. Kita melihat keturunan Gershom. Keturunan Gershom itu dihitung 7.500. Ingat, ini yang berumur 25 ke atas. 25 sampai 50 ke atas ya untuk melayani. Keturunan Gershom totalnya 7.500. Keturunan Lewi ya. Keturunan Lewi yang dari Gershom itu 7.500, tapi yang layak melayani 2.670. Oke, nah kita melihat di sini angkanya, ya. Dan mereka tugasnya itu ada di ayat 25 sampai 26. Ayo kita baca ayat 25 sampai 26 di bilangan yang keempat. Ayo siapa yang mau baca ayat 25 sampai 26? Bilangan 4 ayat 25 sampai 26. Ini tugasnya Gershom. Ayo, ada yang mau baca? Silakan. Ayo ya. Ya. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan. 26 juga. Layar Ya. pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mesbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Nah, ya. Kamu lihat ya, ini tugas yang diangkat oleh keturunan Gershom itu berat. Karena apa? Mereka harus mengangkat barang-barang yang berat loh. Tenda-tenda kemah suci, tudung-tudungnya ya, semua tirai pintu, layar-layar ya. Dan semua ditaruh di wagon. Tahu ya, wagon itu apa ya? Kereta ya, wagon ya, kereta ya. Mereka keturunan Gershom punya wagon ya, punya kereta. Oke. Lalu kita melihat keturunan Kohat. Keturunan Kohat dihitung ada 8.600. Tetapi di dalam 8.600 ini yang berumur 25 ke atas itu hanya 2.750 yang melayani. Dan tugas mereka, ayo kita baca di ayat 28. Ayo baca lagi. Ayat 28. Oke, ayat 28. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Ayat 31, Ayu. 31, inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya. Oke. Patok-patok. Ya. Nah, ini yang wajib diangkat. Oke. Papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang pelataran, alas-alas. Gila, ini yang diangkat itu berat sekali loh. Oke? Berat sekali yang diangkat ini. Tapi kita tahu, nah nanti kita akan belajar di sini ya. Mereka tidak punya, mengangkatnya tidak pakai kereta. Mereka mengangkatnya termasuk mereka mengangkat tabut perjanjian itu juga. Ini Kohat, keturunan Kohat yang angkat.
tiang-tiang berat-berat, kayu-kayu termasuk tabut perjanjian. Nanti saya jelaskan ya. Ini dia tidak punya kereta ini. Merari, keturunan Merari. Keturunan Merari ada 6.200, tapi yang melayani 3.200. Dan tugasnya ada di ayat 36. Oke, silakan baca. I drive. Let me drive. I don't want to wait too long. Oke. You want me read? Ya, baca ayat 36. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Oke, sebentar ya. Siapa yang dapat tugas mereka ya? Saya kok salah ya tulisnya. Tugasnya orang Merari ini ya. Siapa yang dapat ya? Sebentar ya. Oh, maaf saudaraku, maaf. Tugas orang Merari ini yang justru 31. Maaf saudara, saya terbalik ya. Saya terbalik. Merari ini yang angkat, ya, lihat tuh ayat 29. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum yang ada. Tugas mereka itu yang angkat yang berat-berat, ya, yang berat-berat. Ini maaf ya saudaraku, ini terbalik ya. Merari ini tugasnya ayat 31, dia punya kereta, bawa tiang-tiang, bawa yang bagian kayu-kayu yang berat yang ditaruh di atasnya kereta, ya. Jadi saya ulangi ya, kalau yang keturunan Gershom ini bawa bagian kain-kain ya, kain-kain itu ya, itu dibawa di atasnya kereta. Kalau Merari ini bawa semua tiang-tiang ya, dan bawa juga isi-isinya, seluruh isi-isi di dalamnya tabut perjanjian dinaikkan kereta. Bagaimana dengan keturunan Kohat? Keturunan Kohat itu bawa apa? Mari kita lihat. Bilangan 7. Maaf ya, saya agak lompat ini ya. Bilangan 7 ayat 1 sampai 9. Bilangan 7 ayat 1 sampai 9. Oke, baca ayat 6 aja ya, baca ayat 6. Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. Oke. Terus 7. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson. Ya. Sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Iya. Terus? Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari. Sesuai dengan keperluan mereka. Mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Oke, ayat 9. Tapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa. Karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Nah. Oke. Yang keturunan Gershom punya kereta. Yang keturunan Merari punya kereta. Tapi keturunan Kehat atau Kohat mengurus barang-barang kudus dan tidak pakai kereta, dan mereka harus menyangga di bahunya. Jadi begini saudaraku, kalau saudara melihat tabut perjanjian itu lihat di layar ya, saya kasih contoh ini ya. Ada tiang 2, tabutnya itu di atasnya itu, dan itu harus ditaruh di bahunya orang-orang Kohat. Berjalan. Oke. Bayangkan berjalan. Nah, sekarang saya mau cerita. Ingat waktu bangsa Israel ditawan oleh Babilonia, yang namanya tabut itu dicuri sama orang-orang Filistin. Oke. Tabut itu dicampur dengan ilah-ilahnya bukan orang Filistin, orang Babilonia. Tabutnya itu ditaruh di dalam kuil-kuil bergabung dengan Baal-Baalnya
orang Babilonia pada saat itu. Oke. Akhirnya patung-patungnya jatuh, kepalanya putus dan lain-lain. Orang Babilonia takut. Orang Babilonia merasa, ini apa ini? Barang apa ini? Satu kota ini kok ngeri sekali. Bikin patung-patungnya mereka itu jatuh. Akhirnya apa yang terjadi? Itu disisihkan, dikembalikan kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita baca 2 Samuel 6, Daud menyuruh anak-anak buahnya itu mengambil kembali yang namanya tabut perjanjian untuk dibawa ke Yerusalem. Tapi pada saat itu 2 Samuel 6, ya, 2 Samuel 6, Daud itu tidak taat dengan peraturan-peraturan. Tidak ditaruh di bahunya imam-imam, tapi ditaruh di atas kereta. Pada saat mereka tidak taat dengan peraturan, mereka mati. Siapa imamnya pada saat itu? Namanya Uzah. Ingat, di dalam 2 Samuel 6, itu Uzah itu mati. Akhirnya Daud sangat bersedih. Daud akhirnya datang kepada Tuhan. Dan melalui, saya lupa nama nabinya pada saat itu, ditegur oleh nabi Tuhan. Daud, kamu salah. Perintah Tuhan itu yang namanya tabut perjanjian itu harus diangkat di atas bahu. Ya, bahu itu berbicara soal apa? Berbicara soal tanggung jawab. Kalau mau bicara soal bahu itu banyak sekali ya. Kita ingat Rebeka waktu diketemui sama di dalam kitab Kejadian ketika ketika Abraham menyuruh pembantunya mencari istri di pinggir sumur, mereka ketemu dengan Rebeka. Rebeka mengangkat air di atas bahunya. Bahu berbicara soal tanggung jawab. Jadi kalau saudara melihat di gambaran ini, Kohat ini tanggung jawabnya besar karena dialah yang mengangkat apa? Tabut perjanjian. Jadi dia punya tugas yang khusus, kelihatannya gampang tapi sebetulnya sukar sekali karena merekalah yang membawa tabut perjanjian itu dari satu tempat ke tempat lain. Ini sepertinya di dalam bilangan 3 dan 4 kita cuma ngitung apa? Ngitung angka-angka, dikasih tugas-tugas. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini untuk kehidupan kita pribadi? Oke? Kita tahu bahwa semua informasi di dalam bilangan 3 dan 4 ini semua tentang pelayanan orang Lewi. Nah, di dalam pelayanan ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan hal-hal detail. Oke? Dengan hal-hal yang detail, dia mau pekerjaannya dikerjakan oleh orang-orang pilihannya dengan cara-cara yang dia maui. Ulangi saya, ya. Tuhan itu sangat peduli dengan hal-hal yang detail dan kecil-kecil. Dia mau pekerjaannya dilakukan dengan orang-orang yang dipilihnya. Sudah ya, saya stop sharing di sini ya. Orang-orang pilihannya, dan dia mau pekerjaannya itu dilakukan sesuai dengan apa yang dia suruh. Sama dengan hari ini, gereja, pelayanan, ya. Kita harus belajar kembali perjanjian lama, perjanjian baru kita bisa tahu bagaimana Tuhan mau kita itu melayani. Bagaimana dia mau kita tuh handle pekerjaan dia. Kita lihat di sini, orang-orang Lewi itu dan imam-imam itu tahu sekali akan tanggung jawab mereka. Oke, mari kita buka Ibrani 12 ayat 28. Oke, aduh ini kok itu sekali ya. Suaranya itu double terus ya. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Saya bacakan ya.
Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut apa, saudaraku? Cara yang berkenan kepadanya. Bukan cara sesuai dengan apa yang kita maui. Bukan cara sesuai dengan apa yang kita pikir cocok buat Tuhan. Tetapi kita harus beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut. Ya, hormat dan takut. Kamu lihat ya, menjaga tabut perjanjian, membawa barang-barang kemah suci, kemah pertemuan, itu adalah pekerjaan yang sangat serius loh. Ini berhubungan dengan hidup dan mati loh. Kalau nggak cocok, mati. Ya, pada saat itu. Kalau nggak sesuai dengan perintah Tuhan, mati. Zaman sekarang, mungkin saudara pikir, wah ini kok ada satu kelompok yang melayani Tuhan tidak sesuai dengan cara yang sudah Tuhan kasih ya. Tapi dia kok nggak mati? Ya, saudara, mati bisa berbicara mengenai kematian rohani. Ya, jangan sampai kita itu sudah hidup lama-lama menuju kepada kematian. Kita nggak mati total, tapi akhirnya gereja bubar, mungkin ada yang lama tambah sepi. Kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu. Tapi jangan sampai cara kita melayani Tuhan, cara kita menyembah Tuhan itu tidak berkenan, tidak sesuai dengan cara Tuhan. Oke? Itu pelajaran yang pertama yang saya dapatkan, yang kita belajar dari semua ini. Pelajaran yang kedua, di dalam bilangan 3 dan 4 ini juga mengingatkan kita bahwa tidak setiap orang punya tanggung jawab yang sama loh. Kamu lihat ini. Setiap imam tanggung jawabnya itu berbeda. Oke? Coba kalau saya dari grup Kohat, saya bisa komplain, Tuhan enak banget yang itu naik kereta. Enak banget kok itu barang-barang dinaikkan kereta. Saya nggak punya kereta, Tuhan. Saya malah harus memandu tabut perjanjian di bahu saya sambil berjalan berkilometer-kilometer atau bermil-mil, bermiles-miles ya. Saya percaya kalau pelayanan hari ini seperti itu, pasti banyak yang iri hati, banyak yang merasa, wah Tuhan tidak adil. Pelayanan saya kok berat banget. Yang situ gampang, cuman bagian sosial media. Bagian saya kok berat sekali Tuhan. Oke? Kita harus tahu bahwa sebetulnya tanggung jawab yang Tuhan berikan itu terbagi-bagi. Mari kita buka Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. 6 ayat yang kedua ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ternyata kalau kamu melayani sesuai dengan bebanmu dan bertolong-tolongan itu memenuhi hukum Kristus. Lalu saya lompat ke ayat yang kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Setiap orang ada porsinya sendiri. Baik itu pelayanan di dalam gereja maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang bisa menanggung segala perkara. Ya, memang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi setiap perkara dari masing-masing kita itu semua berbeda sesuai dengan porsi. Oke? Kalau bayangin, saya bisa bayangin itu. Mereka sama-sama imamnya, sama-sama dipilih sama Tuhan untuk melayani Tuhan dan bangsa Israel. Tapi ternyata tanggung jawabnya berbeda. Sebetulnya barang yang paling berat
itu tabut perjanjian karena terbuat dari emas semuanya loh. Betul nggak? Itu yang terberat. Tapi kok nggak ada kereta? Kita sepertinya merasa Tuhan is not fair. Tapi sebetulnya kita tidak tahu di balik semua itu. Memang ada porsi yang Tuhan berikan sama kita. Oke. Yang terakhir, apa yang kita pelajari dari bilangan 3 dan 4 ini? Kita di sini melihat bahwa Tuhan pun berkenan pada satu organisasi loh. Karena kita melihat di sini bahwa Tuhan dengan sangat rapinya mengatur bahkan duduk di mana, siapa yang sebelah utara, siapa sebelah selatan, timur, barat, itu semua Tuhan yang atur. Tapi organisasi itu bukanlah sesuatu yang mati seperti organisasi gereja itu tidak seperti organisasi yang ada di dalam organisasi perusahaan. Kenapa? Kenapa? Karena organisasi di dalam gereja itu terdiri dari organisme. Ngerti ya? Organisme itu makhluk hidup. Organisasi yang di dalam gereja ini terdiri makhluk hidup. Lain dengan organisasi yang ada di dalam gereja. Oh, maaf, bukan di dalam gereja. Di dalam perusahaan. Dalam perusahaan ada bos, ada CEO, ada wakil CEO, ada CFO, ada wakil-wakil departemen dan lain-lain. Tidak jauh dari organisasi gereja. Tetapi masalahnya itu, kalau organisasi biasa itu akan mengambil keuntungan, ya ada marketingnya, memajukan hal-hal yang duniawi ini yang fana. Organisasi gereja ini adalah terdiri dari makhluk-makhluk hidup yang dimana CEO-nya itu adalah Tuhan. Oke? CEO-nya itu ada Tuhan. Kamu harus taat sama buku peraturan Tuhan, yaitu Alkitab. Ya, memang ada pendeta, ada lead pastor, ada ketua pastor, oke? Ketua pastor itu menjaga kita dan lain-lain, oke? Tetapi di dalam organisasi gereja itu fokusnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Oke? Harus ingat Tuhan Yesus ini. Karena begini, tanpa organisasi, tanpa peraturan akan kacau. Kamu lihat aja, tentara kalau tidak ada peraturannya akan kacau. Dia tidak akan berperang dengan sukses. Oke? Kamu lihat, kalau sebuah keluarga kalau tidak ada peraturan, waduh, akan menjadi chaos. Akan menjadi chaos. Jadi, organisasi itu penting untuk mengatur. Ya, untuk mengatur di dalamnya untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan dan fokus itu harus ada pada Tuhan Yesus. Jadi kita belajar di sini sangat perlu sekali bagaimana yang namanya tabernakel diatur dengan rapi. Bangsa Israel itu bergerak marching ya, marching itu juga rapi semuanya. Karena apa? Tanpa itu mereka tidak bisa mengalami kemenangan. Saudara, kita ini hidup di zaman apa? Orang-orang tidak mau diatur semua. Oke? Kalau saudara baca di dalam kitab Hakim-Hakim, itu bangsa Israel belum ada raja pada saat itu ya. Yang ngatur itu para hakim. Pada saat itu dikatakan di dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6, nggak usah dibuka. Ditulis bahwa setiap orang melakukan apa yang benar di pikirannya. Apa yang benar di matanya pada zaman itu. Oke? Tidak jauh dari sekarang. Tidak jauh dari zaman sekarang sebetulnya. Ya? Organisasi-organisasi yang tidak menurut dan sesuai kehendak Tuhan, itu mereka melakukan apa yang benar di mata sendiri. Tetapi firman Tuhan terhadap anak-anaknya itu justru berbeda banget. Mari kita buka di dalam Ibrani.
8 ayat 5. Ibrani 8 ayat 5 ya. Saya bacakan ya, Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, ya, di mana ini Keluaran 25 ayat 40 ya. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ketika pekerjaan Tuhan dilakukan, ditaati dengan caranya Tuhan, dengan ketaatan di dalam firman-Nya Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan berkat Tuhan, yaitu berkat-berkat rohani yang sudah diberikan di dalam kekayaannya di dalam Kristus. Amin, saudaraku. Amin.